Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah pengantar bisnis Dr. Dorothy Rauli Haratua Panjaitan STMSI yang telah bersedia memberikan pengarahan kepada tugas kunjungan kafe kopi kami pada hari ini. Kemudian, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video dari kelompok kami. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Yara dengan NPM 221031004 dari kelompok 11. Di sini saya bersama rekan tim saya yang di sebelah kiri saya ada. Saya Karolus Luanga Roy Safero dengan NPM 2211031037. Dan di sebelah kanan saya Dalu Utami dengan NPM 221103109. Selanjutnya Saya Samantha Piarsio dengan NPM 22510310003. Selamat menyaksikan video dari kelompok kami, teman-teman. Piarsio dari jurusan S1 Akuntansi dengan NPM 225103103 akan memberikan sedikit pertanyaan untuk kakaknya. Yang pertama, kopi jenis apa yang digunakan kafe? Untuk di sini kita pakai kopi jenis Robusta sama Arabica. Jadi kopinya dicampur, di blend bareng gitu. Yang kedua, CID mensuplai bahan kopi dari mana, Kak? Kalau kopi kece di sini kebetulan di sini tuh franchise, jadi kami dapat kopinya itu udah disuplai dari pusat. Jadi kita dapat kopinya ada pusat yang supply tiap bulan. Yang ketiga, kopi apa yang paling bestseller Kak di sini? Kopi kece. Untuk di sini yang bestseller itu ada kopi susu deso. Nama kopinya kopi susu deso. Itu kopi susu pakai gula aren. Yang terakhir, kira-kira dalam seharinya bisa menjual berapa cup kopi, Kak? Di sini perharinya nggak pasti ya. Kadang bisa sehari bisa banyak, sehari bisa kurang, paling rata-rata around 80 sampai 100 cup lah sehari. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Halo. Kalau kopi di sini banyak customer yang bilang ya, sudah pasti customer yang suka datang ke sini bilang kopi kami lebih enak karena kopinya lebih berasa, karena kopinya lebih kuat dan lebih creamy aja sih. Untuk di sini lebih ke ini sih, kita bisa menjual tempatnya sih. Jadi orang datang ke sini bisa nyantai sambil ngerjain tugas dan
mereka juga merasa nyaman mungkin ya, karena rasa nyaman itu jadi mereka jadi pelanggan tetap di sini. Apa sih bahan kopi ini Untuk bahan kopi, karena kopi yang kami dapat ini dari pusat, jadi bahan-bahan dasarnya seharusnya masih aman ya, karena ini bahan pangan yang untuk dikonsumsi, seharusnya bahan yang kami gunain bahan-bahan aman. Ada nggak sih kebiasaan unik dari customer di sini? Kebiasaan unik ya, biasanya sih customer kalau udah ngobrol sama temen-temennya suka nggak bisa ditahan lagi sih suaranya. Jadi mereka kalau udah ngobrol bisa teriak-teriak, bisa ketawa yang menurut customer lain itu bisa mengganggu mereka gitu. Baik, sama-sama. Sebelumnya nama saya Carlos Wangara Isabero dari program sebelumnya tentang finansi dengan NPM 22116310. Di sini saya ingin bertanya 4 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana regulasi atau aturan yang diterapkan di kopi kece ini? Kalau di kopi kece ini karena kopi kece yang di sini franchise, jadi aturan, regulasi dan segala macamnya itu sudah ditetapkan dari pusat, baik seragam, kedisiplinan, kebersihan atau SOP sekali semuanya itu udah dari pusat. Jadi kami tinggal ngikutin aja sih. Mungkin bisa dikasih tahu nggak sih Kak, kira-kira aturannya mungkin dari antar barista yang kerja di sini, kira-kira sedikit aturannya yang umum aja lah. Umum ya? Contohnya, Contoh, iya. paling seragam sih. Seragam. Nah, kalau seragam kayak untuk hari Senin sampai Jumat, seragam kami kayak gini, pakai topi, seragam hitam, dan yang penting sepatu putih, harus putih. Karena maksudnya hitam putih ini kan kayak logo kita kan, logo kopi kece kan hitam putih. Jadi mungkin seragam ini representatif dari logonya itu sendiri sih. Kalau Mas sendiri pernah nggak ngelanggar aturan khususnya untuk iya? Kalau ngelanggar paling ya kita nggak pakai topi, atau nggak pakai apronnya. Kadang itu bukan ngelanggar sih, kayak gerah aja kan. Ada sanksinya nggak sih Kak? Apa karena nggak ketahuan? Karena nggak ketahuan, selama ini kita nggak pernah ketahuan, jadi belum pernah kena sanksi sih. Paling kalau disanksi sama pusat belum pernah, tapi ditegur sama bos yang di sini pernah. Karena nggak pakai seragam yang lengkap aja sih. Yang kedua, bagaimana hubungan antara barista satu dengan barista lain di kafe ini? Untuk hubungan sejauh ini ya kita saling bantu lah, baik di bagian bar, baik di bagian kitchen, kita saling bantu untuk setiap ada orderan. Jadi nggak ada ini loh, maksudnya nggak ada selek lah. Bagaimana hubungan barista dengan para pelanggan di kopi kece? Kalau untuk pelanggan, ya mereka datang kita sapa, mereka pulang kita pasti ucapin terima kasih sih. Sama karena pelayanan kami kan customer yang nyamperin kita, jadi udah kita interaksinya pada saat mereka pemesanan, saat mereka ambil minuman aja sih. Terakhir, bagaimana ampas kopi yang dihasilkan dari buah kopi? Apakah dibuang saja? Untuk ampas kopi setiap malam kita jadiin satu wadah. Udah kita taruh di satu wadah. Setiap pagi ada ini sih, petugas kebersihan yang akan angkut. Jadi kita buang itu aja sih, nggak dipakai untuk apa-apa lagi. Terima kasih Kak. Sama-sama. Halo Kak, perkenalkan nama saya Salsa Juliara.
Kakak bisa panggil aku Yara, aku dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Andalas. Dan di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan nih ke kakak. Yang pertama, sebagai barista, apa sih peran kakak untuk mendukung penjualan kopi di Indonesia? Perannya sudah pasti kami selalu merekomendasikan kopi terbaik yang kami punya, sehingga setiap customer itu bisa merasakan rasa kopi yang mungkin mereka belum pernah dapat rasa kopi tersebut di luar-luar. Kalau kakak sendiri pencinta kopi bukan? Jujur nggak terlalu. Nggak terlalu. Tapi kalau kopi yang manis masih bisa minum. Ya kan orang pencinta kopi udah semacam espresso aja kan, sari kopinya aja. Itu yang mungkin susah masuk ke masyarakat sih, karena pahitnya kopi itu yang mungkin mereka belum dapat apa rasa nikmatnya minum kopi. Yang selanjutnya, bagaimana skill yang dibutuhkan kafe ini agar kafe ini dapat berkembang? Skill Mungkin skill kakak di sebagai barista. untuk barista sudah pasti gimana cara kita tahu takaran saat buat kopinya ya. Takaran berapa banyak kopi yang kita pakai, berapa banyak creamer yang kita pakai, untuk gula juga kita pakai. Dan dalam membuat minuman sebenarnya itu udah tersusun di SOP kita sih dari pusat. Jadi kita sebagai barista tinggal ngikutin, atau kita bisa improve dengan kreasi kita sendiri sih. Terus strategi pemasaran dan promosinya gimana sih kak? Terutama yang kopi yang promosi. Kalau di sini strategi kita paling cuma dari sosial media, udah pasti sosial media, sama dari kita berharap dari mulut ke mulut dari customer sih, karena dari pelayanan yang kita kasih, harapan kita customer bisa ngajak teman-temannya lagi untuk untuk datang ke sini. Ini kan kerja di Bandar Lampung ya, jadi kak kalau boleh tahu kira-kira cabangnya ada di mana aja? Untuk cabang Kopi Kece ada di Kemiling, ada di Palu, juga ada di Mall Bumi Kedaton ada di Deretan Bel, Pagar Alam, Jalan Pagar Alam itu ada, di Moka juga ada. Terima kasih ya kak. Sama. Halo kak, kenalin nama aku Yara, kalau boleh tahu nama kakaknya? Dara, oh kita aja beda. Depannya tuh Yara di Dara, oke. Pulang, halo kak Wulan, halo kak Dara. Maaf ya kak ganggu waktunya, di sini aku mau tanya. Kalau kak ini emang pelanggan setia kerja atau baru pertama kali di sini? Memang sering kesini, berarti udah sering kesini. Kalau di sini biasanya kakak ngapain aja sih selain minum kopi? ketemu kawan-kawan, ngobrol-ngobrol, ngerjain tugas. Kalau dari kakaknya sama sih. Oke, menu favorit kakak yang di sini apa? Kopi desa sama sekitar. Kamu kan? Pasti sudah sih, tapi kebetulan habis jadi pesen apa. Terus kak, kenapa sih kakak itu jadi pelanggan setia di Keju? Apa karena tempatnya, baristanya baik, atau karena minumannya? Semuanya yang nyaman. Oh iya, kalau boleh tahu kesan-kesan kakak nih buat kopi Keju bagus banget ya. Kesannya bagus, terus juga pelayanannya juga oke rata-rata. Sama ini Karena kalau kopi itu kan ada aroma tersendiri, beda. Teh kopi kan ada aroma tersendiri. Kalau kopi lebih bikin tenang. Terus ada kafeinnya, kan tubuh kita juga perlu kafein kan. Aku mau nanya sebenarnya, kan kalau kita ada komunitas kayak kumpul bareng sepasang. Coba bisa ceritain nggak sih? Kalau kak punya teman-teman yang ngumpul itu rata-rata pecinta kopi semua di situ gitu. Kira-kira kalau kita dibahas apa sih? Nggak mungkin tentang kopi atau gimana? Kalau lebih mau nanya tentang kebiasaannya sih kak. Kalau orang-orang pecinta kopi itu ngumpul. Sebenarnya
ngebahas semua ya, cuman kadang ngalir aja. Terus kayak ada tempat baru yang kopi-kopi tempat baru kan banyak kan, jadi saling sharing aja. Tempat di sini enak loh, kopinya juga pilihannya juga banyak. Terus kalau dari kakak lebih suka rasa-rasa kopi yang modern yang dicampur-campur itu atau lebih yang kopi yang lokal yang kayak kopi hitam gitu atau gimana? Bisa semua, cuman kalau kopi modern beberapa aja yang rasanya karena sesuai lidah sih sebenarnya. Makasih ya kak. Nah teman-teman, itu dia tadi rangkaian kegiatan kami di Coffee Cage Cabang Pramuka. Seru banget kan ya teman-teman? Terima kasih kalau menonton video dari kelompok kami. See you next time.